bagi Famos dan juga SKN ini sebuah perjuangan yang sangat menarik nih. Iya betul, artinya kita tahu juga di laga pertama juga pertemuan pertama kita tahu Famos menang pertandingan dengan sangat telak ya dengan skor 4-0 memang di mana juga itu pertemuan di minggu pertama dan juga belum adanya Said Bonzamu dan juga Khalid El Hatats ini juga membuat skor begitu telak dan sekarang ini kita lihat bagaimana pertemuan kedua sementara di SKN sendiri mempunyai dua pemain bintang mereka itu Said dan juga Khalid yang memang nyatanya prestasi mereka di musim ini pun juga tidak lepas dari dua pemain ini. Ya luar biasa memang peran dari dua pemain asing SKN Kebumen. Nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sistem yang mungkin terbuka menyerang. Ya, dan kita lihat ini line up pertama ya bagi SKN. Ada Iksan, Zakaria, Farhan Rizky, Ahmad Khairun, dan juga Yodanata. Line up yang disiapkan cukup menarik bagi SKN Kebumen. Dan dia squad yang disiapkan oleh pelatih Reza Falanzadeh, Famos Mataram. Ya, Nizar, Fahri, Saidan Salubis, ada Marvin Alexa dan juga ada Obay. Ini pemain yang sekarang juga lagi on fire Ya. Adi. Dan sangat menarik Adi kalau kita lihat di sini bagaimanapun juga dua pemain asing dari SKN adalah pemain juga yang pernah bermain untuk Famos. Ya. Yang tentu juga sudah banyak tahu ya tentang kekuatan dari tim Famos sendiri. Wasit Zulfikar didampingi oleh Rian Nur Yaman, third referee Dera Rusdiantara dan timekeeper Taufik Suryana dalam laga kali ini. Dua tim saling mengenal, saling ingin melukai, berambisi juga untuk menghindari Black Steel tentunya. Di grup yang lain akan menjadi lawan di Final Four yang sudah menanti siapa yang akan menjadi pemuncak dan juga runner up dari persaingan di grup B ini. Ya betul Adi, harga mati kemenangan bagi masing-masing tim yang akan bertanding pada siang hari ini. Di mana apabila Famos menang pertandingan maka selisih 4 poin. Ya. Ini membuat mereka menjadi juara grup dan akan bertemu melawan BTS. Sementara runner up akan bertemu melawan Black Steel. Ya saya setuju bahwa memang di sini nampaknya kedua tim akan coba berusaha keras untuk tidak berhadapan dengan Black Steel di babak semifinal nanti. Tim yang juga dalam keadaan on fire dan kita ingat juga Famos Mataram belum juga terkalahkan. Betul. Mengingat skor telak di pertemuan pertama yang 4-0 saya pikir menjadi kerja Sarwang Denny Handoyo untuk bisa mencoba merubah strategi di awal pertemuan di leg 1 ya atau di pertemuan pertama. Berbau balas dendam dan Denny Handoyo sudah didampingi oleh para pemain asing yang dia percaya tentunya. Berbeda dengan dikala laga perdana di pekan pertama kala itu. SKN masih belum diperkuat oleh para pemain asing, mengutamakan pemain lokal, takluk dengan skor cukup mencolok 4 gol tanpa balas. Dan kita lihat gol Pantas Cibinong pun penuh sesak karena laga akan segera berlangsung. Menarik nih untuk membahas mengenai pemain andalan Obay yang memang sedang dalam keadaan on fire bagi Famos menjelang laga kali ini menghadapi SKN Kebumen. Ya cukup menarik ya pemain muda ini. Kita tahu juga di pertandingan minggu yang lalu di grup B juga mencetak 2 gol kalau saya tidak salah dia dan juga terus diberikan kesempatan oleh coach
Reza Falazade. Pertandingan ini dipersembahkan oleh Extra Joss. Lucky Corner Half. fokus dan konsentrasi para pemain Famos Mataram yang tentunya akan coba diserang habis oleh para pemain SKN karena mereka juga ingin menjaga harga diri dan gengsi dari SKN Kebumen yang sempat hilang muka di pertemuan pertama. Persiapan akhir sudah dilakukan oleh wasit pemimpin laga Zulfikar, dan ini dia kick off babak pertama. Serangan kirap langsung coba dibangun dari sektor kanan pertahanan SKN. Upaya pergerakan yang cukup impresif tadi dilakukan dari sektor kiri permainan Famos Mataram. Wow, banyak sepakan jarak jauh masih bisa diselamatkan tadi. Kita lihat bagaimana tekanan dari tim SKN ya, melalui shooting keras tadi. Kita lihat dari Nizar mampu melakukan blocking dengan cukup bagus. Nizar menjadi pemain yang menjadi kepercayaan untuk saat ini jaga gawang karena kita tahu Nazari sedang mengalami cedera. Tujuan pertama bagi Nizar, mampu dilewati dengan baik. Kuasai bola di area permainan sendiri. Depan melebar tadi dari Obay. Ya, dan masih cukup rapat dari pertahanan dari SKN ya. Mereka bermain bertahan di zona, menunggu kesalahan pemain dari Famos. Cukup bersabar, Famos. Wow, Ada agak keras, Ya. jatuh tadi. kita lihat tadi bagaimana nampaknya Lubis tadi terjatuh. Kita lihat tackling keras dari Yodanata, ini dia. Marvin Alexa Wosil menghadap bola, akan melakukan free kick bagi Famos Mataram. Coba membongkar pertahanan dari SKN Kebumen. Passing game yang cukup cerdik dijalankan oleh para pemain Famos. Terhenti tadi upaya yang dilakukan dengan blocking dari Fariza. Terlepas kali ini coba langsung berbuah gol pembuka yang sangat ideal bagi SKN Kebumen, dan inilah dia start yang sangat didamba oleh pelatih Denny Handoyo. Upaya fenomenal dari Ahmad Khoirul merobek jala Famos Mataram. Satu gol Cukup cepat dan bam! Kita lihat tadi bagaimana tekanan dari Ahmad Khoirul dengan individunya hanya seorang diri merebut bola, melakukan dribbling, shooting keras, dan akhirnya Ahmad Khoirul mencetak gol pertama bagi SKN 1-0. Baru kita katakan tadi di pre-match bahwa SKN memiliki intensi berlebih. Mereka ingin start lebih cepat. Mereka ingin mencoba mengurung para pemain Famos Mataram di area pertahanan. Dan ini yang terjadi. 2 upaya dan 1 berbuah gol pembuka bagi Famos. Ya, Step move yang sangat indah diperagakan. Lagi-lagi tampak lebih nyaman memulai laga. Squad asuhan dari Denny Handoyo. ya, dan kita lihat ya, 2 kali bahkan 3 kali di awal pertama tadi kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan dengan begitu cepat oleh tim dari SKN ini adalah melalui sektor flank ya. Shooting keras dan shooting yang begitu terarah, lagi-lagi membuat jatuh bangun Muhammad Nizar Dayarudin. Ya, Yodanata shooting keras, Nizar kembali harus jatuh bangun. Sepakan sang sniper Fariza Yodanata tadi membuat panas tangan penjaga gawang Muhammad Nizar Dayarudin. Sepak pojok, lagi sebuah set up play yang coba dikembangkan oleh SKN. Begitu agresif, direct, dan langsung memberikan hasil di sepertiga akhir. Kualitas luar biasa dipertunjukkan oleh SKN Kebumen untuk memulai laga kali ini. Coba bereaksi, coba merespons. Para pemain Famos membentur tiang gawang tadi. Sepakan dari Fahri. Ya, cukup menarik ya kita lihat, walaupun memang kita lihat di sini SKN memainkan zona defense, namun kita lihat beberapa kali pun juga bisa ditembus oleh para pemain Famos. Tadi melalui Fahri, namun sayang sekali tendangannya masih mengenai tiang gawang. Masih beri selamat tiang gawang bagi SKN Kebumen. Wajah besar dari pelatih Reza di sisi lapangan melihat start yang kurang ideal dari tim asuhannya, dan kembali kali ini agresi dilakukan oleh Farhan Rizky. Ya, memang saya pikir konsentrasi ya dia di awal babak pertama, memang kita tahu juga konsentrasi ini perlu
dilakukan dengan baik oleh para pemain ya. Ya. Kalau tidak kita lihat tadi bagaimana Ahmad Khairun dengan begitu cepat tadi ya. Disuruh kan sangat sempit tadi. Khairun melakukan shooting keras. Kembali Khairun sekarang. Lagi Khairun begitu berbahaya. Ya. Aksi pemain yang satu ini licin dan langsung memberikan tekanan. Selalu saja mengarah ke gawang yang dikawal oleh Muhammad Nizar. Betul. Fahri Jeriantama. Obay. Kita masih akan menunggu Adi bagaimana mungkin menurunkannya seorang Ali Abedi. Ya. Pemain andalan juga dari tim Famos yang juga sudah beberapa kali bermain untuk Famos ya. Oke. Coba mengatur tempo setelah unggul cepat squad SKN Kebumen. Bola dikuasai oleh Farhan Rizky. Fariza kali ini kawal tetap oleh Obay. Marking yang sangat baik, pressure. Ya, bagaimana juga penguasaan bola ya. Holding bola yang sangat bagus dari Yudhanata tadi. Dan pressing dan kita lihat bagaimana anak SKN bisa melepaskan diri ya, dari tekanan dan juga press para pemain dari Famos. Fariza dan juga Farhan Rizky menjadi dua nama yang terus saja memberikan tekanan dengan memulai serangan bagi SKNP. Ya sebagai kapten ya saya pikir Farhan Rizky dan juga Eki ya memang punya kualitas passing yang cukup bagus ya, akurasinya sangat baik dan kita di sini. Oleh karena itu juga Denny Handoyo juga memberikan ban kapten kepada Eki karena dengan begitu tenangnya dia bisa mendidik rekan-rekannya. Umpan baik dari Zakaria tadi kepada Fariza Yudhanata dan lagi-lagi bola dikuasai oleh Farhan Rizky. Jaga Isar Rahadian, umpan panjang tadi yang mampu digapai. Ya, direct pass tadi dari Iksan mengarah kepada main Zakaria, tapi masih gagal. Obay. Ini juga kita lihat sudah mulai mengganti pemain. Reza, Alician, Iqbal sudah mulai dimainkan. Ya. Jadi Obay. Reza Apik tadi. Sayang Sayang sekali. memasuki circle permainan dari SKI Kebumen kembali gagal. Bola disergap keluar dari sarangnya dari Muhammad Nizar Nayaruddin. Ya, kita lihat keputusan cukup bagus ya dari Nizar tadi ya. Langsung keluar di gawangnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana tim kedua atau juga paket kedua sudah dimainkan. Tidak ada nama Al-Fajri Zikri yang nampaknya juga mungkin mengalami cedera. Tidak menap. Sementara kita juga di sini melihat Lahanan juga coach BH juga sudah memainkan paket keduanya. Said Bazambu, Khalid Talhatat juga sudah diturunkan. Dan ini memang kemewahan yang dimiliki oleh SKN di mana di bench juga ada pemain-pemain berkelas di sana. Ya, Hakash sudah dimainkan di area pertahanan. Ini dia kita lihat. Kita akan lihat bagaimana sih dari seorang Ali Abedin. Khalid Al-Hakash kali ini. Salah benar mencari rekan-rekan. Sebuah header tadi dilepaskan oleh Yusuf Ahmad. Sayang masih tipis berada di atas gawang dari Famos Mataram yang dikawal oleh Muhammad Nizar. Adolfo Christian Yembise. Dan jatuh dari kita Yembise terkena kaki dari nampaknya Khalid atau Said. Ali Abidin Amir coba bergerak menyihir pertahanan dari SKN. Break kali ini dan sebuah sepakan langsung yang dilepaskan. Masih juga belum on target tadi upaya dari Fahrudin Puji Haryono. Ya, kita lihat bagaimana sangat ambisius ya Farudin tadi ya. Kita lihat ada pergerakan dari Said Bozambu tadi di tiang kedua. Namun kita lihat keputusan melakukan shooting tadi nampaknya tidak menghasilkan hal yang sangat positif. Sebentar kita tadi serangan cepat juga tadi melalui Nizar. Ya. Bola lemparannya gagal. Jadi bola apik dari Said Bozambu masih kuasai bola bagi SKN, meledar lagi dua bagi SKN. Sliding challenge tadi dilakukan oleh Adolfo Christian Yembise. Masih mendapatkan tekanan kita lihat di sini para pemain Famos ya. Di mana SKN juga nampaknya juga sangat cukup cerdik untuk mainkan tempo aja. Ritme permainan sudah dimainkan dengan paket kedua ini juga kita lihat. Dan sekarang serangan balik cepat Yembise. Counter melebar pergerakan Yembise. Ya. Hakash dengan sliding terukur mampu menghadang pergerakan dari Dennis Guna. Cukup keras kita lihat. Wow, tackling keras tadi. Dampaknya memang terkena bola. Kita lihat tidak ada sama sekali ya pelanggaran yang dianggap oleh wasit. Ya. Dennis tadi terjatuh mengenai tackling keras dari
Khalid yang bermain sebagai angkor. Sepakan langsung dari kick in. Ali Abedin Amir juga masih mampu dimentahkan oleh Said dan placement shot tadi diarahkan ke sudut gawang, masih bisa dihadang oleh Iksan Rahadian. Ya, shoot on target pertama ya yang dimiliki oleh para pemain Famos. Mampu diblok tadi dengan Iksan dengan cukup bagus. Kita lihat di sini ya bagaimana permain dari anak Famos memang belum banyak sekali ya melakukan shooting ke arah gawang ya. Oh, kembali kita lihat di sini terjatuh. Nampaknya Farudin melanggar Ali Abedin tadi. Dan kita harus berikan kredit kepada SKN yang membuat tidak nyaman para pemain dari Famos untuk kuasai bola, melihat pergerakan rekan-rekannya, karena hasil highlight mereka berjalan mulus dan juga marking yang dilakukan masih memberikan ruang yang sangat sempit bagi para pemain Famos untuk bisa melirik gawang dari SKN. Betul. Dan kalau sejauh ini kalau saya lihat penampilan dari Denis Bau Gunawan ini memang agak sedikit sulit ya untuk bisa melewati Khalid ya, di mana Khalid bermain sebagai orang terakhir angkor dan juga bertahannya sangat kuat. Betul. Dan mungkin ini akan menjadi satu lawan yang sepadan apabila Fajri bermain ya, Fajri Zikri. Pergerakan melebar dari sisi lapangan, Nandi Simawijaya. Oh, bertabrakan tadi Adolfo Yembise. Ya, miskomunikasi. Kikin El Hatash membangun tekanan dari area pertahanan. SKN Kebumen cukup nyaman, unggul tipis 1 gol sejauh ini. El Hatash kembali. Ada ruang di sana, namun umpan terlalu deras, tidak mampu digapai sendiri oleh Fahrudin Puji. Betul. Dan ini nampaknya juga layaknya menjadi pertandingan ulang ya di partai final tahun lalu ya, di mana Famos berhadapan melawan SKN dan juga Famos keluar sebagai tim juara. Ali Abedin. Kombinasi cukup apik dari sisi sentral lapangan dan sepakan langsung. Masih mampu dihadang tadi oleh Iksan Rahadian. Dan ini kita lihat bagaimana ini adalah usaha kedua kali bagaimana para pemain dari Famos bisa merepotkan Iksan ya. Harus jatuh bangun untuk menepis tendangan tadi. Ali Abedin Amir. Baik sekali. Chip effort passing coba dikalahkan oleh Ali Abedin tadi, juga belum maksimal. Lagi pergerakan. Said Bosambu. Kali pertama bagi Said untuk bisa melirik gawang dari Famos. Betul sekali. Turn yang cukup bagus dari Said tadi. Tendangannya mampu diblok dengan baik oleh Yembise. Kalau saya melihat di sini memang di paket kita pun juga masalah defense yang kadang-kala memang suka miskomunikasi. Adi, akhirnya kita lihat begitu banyak kesempatan dari para pemain SKN untuk bisa melakukan eksekusi ke gawang dari Niza. Sepak sudut Yusuf Ahmad. Terbaca intensi tadi dari Yusuf Ahmad, dihadang oleh Ali Abedin Amir. Masih terus harus bermain dengan skema reaktif para pemain Famos. Ini bukanlah kenyamanan bagi mereka karena biasanya Famos cukup dominan untuk ball possession. Di pembukaan babak pertama ini seolah dikelabui dengan taktik jitu dari Handoyo, di mana SKN unggul cepat dan masih cukup nyaman. Belum ada tekanan berarti dari squad Famos. Lagi semua sepakan tadi deflected. Upaya dari Said Bosambu mencetak 10 gol di musim ini walaupun tidak berlaga sejak awal kompetisi. Betul. Lalu bagaimana kembali mereka memberikan tekanan selalu melalui sektor flank. Kita lihat tadi usaha, ya kita lihat bagaimana tadi juga akhirnya Said nampaknya agak sedikit kesal ya. Apa yang dikatakan nampaknya kepada rekannya Khalid El Hatash. Kikin bagi SKN El Hatash. Yusuf Ahmad kali ini dengan bola kembali kepada Ali El Hatash. Sabar di bawah tekanan. Memang sangat signifikan peran dari dua legion asing yang dimiliki oleh SKN. Namun kali ini bola nampaknya sudah sebelumnya melewati garis lapangan. Kita lihat langsung ya respon dari Coach Reza. Saya udah katakan tadi ya, nampaknya memang bukan lawan sepadan ya. Denis di sektor pivot ya, dan sekarang kita lihat Saidan dimainkan. Ini menjadi satu penampilan menarik atau juga pertarungan menarik antara El Hatash dan juga Saidan di sektor pertahanan SKN. Duel Saidan Jaludis dengan El Hatash tersaji di sektor keberangan bagi Famos. Yang baik tadi langgaran posisi pivot, namun pelanggaran tadi agresif berlebih dari Saidan Lubis. Saya tadi menarik. Link up antara para pemain tengah dengan Said Bosambu juga belum maksimal bagi SKN. Sejauh ini Said kita terisolir dengan dihadang oleh dua pemain bahkan
dengan jersey berwarna terang dari skuad Vamos. Hatash. Yusuf Ahmad bergerak naik kali ini. Khalid El Hatash melirik ruang mencari pergerakan rekannya, dikawal ketat oleh Syahidan Syalubis. Ya. Ini dia duel yang Anda kadang-kadang sangat menarik. Kita lihat bantuan yang juga sangat aktif tadi dilakukan. Menopang Lubis, aksi dari Iqbal. Peluang cukup terbuka bagi Syahidan Lubis. Dan kesempatan SKN. Said Buzambu terlepas kali ini Said Buzambu. Recovery sliding challenge yang begitu terukur dari Adolfo Christian Yambise. Menggagalkan Said Buzambu. Ya, cukup menarik kita lihat ya bagaimana jual beli serangan, counter dibahas dengan counter ya. Kedua tim sudah mulai memberikan satu penampilan yang sangat menarik. Kembali kita lihat bagaimana. Lagi-lagi kita lihat Khalid melakukan defense yang cukup bagus ya. Fahrudin kepada Khalid El Hatash. Sejauh ini dari segi pertahanan masih belum adanya kelemahan signifikan bagi Khalid El Hatash. Upaya tidak mampu dicapai sepenuhnya oleh Fahrudin Puji Haryono. Dan kita lihat bagaimana kembali kita lihat nampaknya akan ada kombinasi di mana paket pertama Marvin sudah masuk, saya sudah masuk ditambah dengan Khalid sekarang juga maksud saya Ali Abidin di sektor flank kanan. Iqbal kepada Marvin. Ali Abidin Amir bergerak di area yang masih belum memberikan ancaman. Ali Abidin. Marvin! Sepakan kencang kaki kiri dilepaskan oleh Marvin tadi. Ya. Dan ini kali ketiga kita lihat ya bagaimana usaha dari anak Vamos ya untuk bisa memberikan tekanan kepada Iksan. Sepakan jarak jauh terhenti tadi, peluang bagi Vamos juga terhadang dengan aksi impresif Iksan Rahadian. Betul. Dan Iqbal nampaknya di sini menjadi aktor. Gagal Iqbal tadi. Cepat dan sigap sekali kita lihat pertahanan dari Fahri Reza tadi. Kembali peluang, sepakan volley yang dilepaskan oleh Syahidan Syalubis masih melebar dari target gawang SKN Kebumen. Zakaria Anwar. Fahri Reza. Lagi Kesempatan. Zakaria. Sayang sekali. Bola berada di belakang tadi dari upaya pergerakan Fahri Reza. Kita lihat tadi Fahri Reza sudah meminta di depan ya, namun kita lihat umpan dan juga passing tadi terlalu jauh dari Fahri Reza. Iqbal. Marvin Alexa Wosiri. Anzar kali ini terus berupaya bangkit, respons ketertinggalan gol cepat yang dirasa oleh Vamos. Marvin Alexa Wosiri ditutup dua pemain, peluang bagi counter SKN. Sepakan dilepaskan dan kali ini perawatan dilakukan tadi. Dan rebound effort juga sangat gemilang. Aksi dari Muhammad Nizar menghadang sepakan demi sepakan yang dilayangkan oleh SKN menuju gawang dari Vamos Mataram. Iya, dua tendangan kita lihat bagaimana Zakaria dan juga Jenny yang kedua kali melakukan tendangan, namun kita lihat Nizar mampu bisa mengamankan gawangnya dan tidak mau kembali kebobolan untuk yang kedua kalinya. Kita lihat ini satu penampilan yang saya pikir memang sangat heroik sekali, Adi. Tercatat 4 penyelamatan penting sudah dilakukan oleh Muhammad Nizar menyelamatkan gawang Vamos dari kebobolan yang lebih banyak. Betul. Sepak pojok berikutnya. Ancaman lagi digalakkan oleh SKN. Terhadang tadi. Menjalankan tugasnya dengan baik. Menjadi blocker. Sepak pojok kali ini menuju far side lapangan. Andi Permana. Sangat berbahaya ya. Pergerakan dari Fandi Permana. Sekali, cantik sekali. Dua pemain akhirnya mampu menghadang upaya yang coba digalakkan tadi oleh Zakaria Anwar. Kembali pergerakan menuju circle lapangan dari Vamos Mataram. Ya, satu hal yang sangat menarik di sini bagaimana kita lihat kontribusi para pemain dari SKN ketika mereka kehilangan bola di daerah zona permainan dari Vamos. Mereka melakukan pressing langsung, Adi. Betul. Tidak memberikan kesempatan counter cepat anak-anak Vamos untuk mengancam dari pertahanan SKN. Ini menjadi hal yang sangat positif. Lagi laju yang masih mudah diantisipasi oleh Fahri Reza. Dan kita lihat sangat-sangat berimbang antara permainan dengan bola maupun tanpa bola yang dilakukan oleh SKN, dan ini dibutuhkan stamina yang cukup tinggi, Betul. Kesempatan terbuka. Off the line, luar biasa. Penyelamatan penting dari Fandi Permana menggagalkan sepakan yang dilakukan untuk membalas gol bagi Vamos Mataram. Ya, kita lihat untuk sekian kali kita lihat para pemain defense dari para pemain SKN masih tetap terjaga dengan begitu baik ya. Kita bagaimana tadi Fandi ya, bola yang sudah hampir masuk ke gawangnya. Fandi bisa melakukan save tadi.
Umpan datar kencang dilepaskan oleh Iqbal juga belum bisa mengganggu konsentrasi dari Iksan Rahadian. Lagi blocking dua pemain yang menjadi penghadang utama dari serangan yang coba digalakkan dari sektor sayap permainan Vamos Mataram. Dalam sudut cepat dilakukan, sudah terbaca sepak jarak jauh yang dilepaskan oleh Anzar tadi. Gagal kita lihat di sini Anzar. Pemain kelahiran Makassar ini memang punya kemampuan dengan skill juga tendang kaki kiri yang sangat keras. Dan kita lihat bagaimana tadi Coach Denny yang masih santai duduk sementara Yoga asisten yang berdiri terus memberikan instruksi kepada para pemainnya. Iqbal. Vamos Mataram mencoba memancing keluar para pemain SKN yang berdedikasi dan disiplin tinggi untuk menjaga pertahanan mereka. Anzar dapat diintercept bola tadi. Serangan dilakukan kali ini oleh SKN, melepaskan diri dari dua hadangan, namun sliding yang begitu apik menganggarkan laju dari pergerakan pemain SKN Jerry Firmansyah. Diperlukan kesabaran Adi ya. Kita di sini pertahanan dari SKN yang mereka bermain di zona defense ya. Ya, Ini harus diperlukan kesabaran para pemain dari Vamos yang bisa mencoba mencari unbalanced defense dan SKN yang juga memberikan ancaman. Kalau saya lihat beberapa kali melihat dari sektor flank pun juga para pemain Vamos bisa memberikan tekanan ya. sepakan jarak jauh. Juga pelanggaran dari Sahida saja. Balasan Iqbal Alfian mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan inilah dia mungkin awal kebangkitan dari Vamos yang mulai menikmati permainan mereka dan berdansa. Ya. Aksi selebrasi dari Iqbal Alfian. Dan bam, kita lihat bagaimana Iqbal Alfian, kita lihat dengan goyangannya, kita lihat melakukan selebrasi yang sangat unik. Saya baru katakan Adi, dari sektor flank juga para pemain Vamos bisa memberikan ancaman dan ini kita lihat terbukti. Gol Iqbal melalui sektor flank dan akhirnya bam kedua terjadi bagi Vamos dan juga SKN. 1-1. Satu-satu disamakan kedudukan oleh Iqbal dan membuat tontonan kita di hari Sabtu ini menjadi semakin menarik dan menegangkan. SKN kemudian yang mampu unggul cepat. Kali ini sudah mampu dibalas oleh Iqbal. Dan kembali, sepakan datar yang mengarah langsung menuju gawang tadi dilepaskan. Obay, kita lihat tadi Obay melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh ya. Memang mendapatkan kesempatan Adi, namun saya pikir tadi ada kesempatan untuk melakukan running with the ball. Ya. Dan juga mendekat gawang dari Iksan, namun kita keputusannya saya pikir terlalu terburu-buru. Seolah tidak percaya tadi Obay dengan space yang diberikan oleh para pemain SKN kemudian. Betul. Yang sebelum gol tercetak begitu disiplin dan rapat menjaga pertahanan, namun mulai terjadi beberapa celah di sana yang coba dieksploitasi oleh para pemain Vamos yang perlahan namun pasti seolah seperti mesin diesel mereka mulai Ya. panas tuh. Cukup menarik memang. Kalau saya bisa katakan tadi masalah konsentrasi di awal babak pertama tadi Ya, ya. ya. Ini yang menjadi satu catatan di mana anak buah dari Reza Fala Zade ini mendapatkan tekanan juga gol dari Ahmad Khairun tadi. Betul. Namun kita lihat perlahan-lahan kita lihat dengan mental juaranya pemain atau juga tim ini. Walaupun ditinggal begitu banyak pemain yang berpindah ke BTS, namun kita lihat di sini nampaknya pemain yang ada saat ini juga yang memberikan satu bukti bahwa mereka juga layak untuk dianggap jadi satu kandidat juara di musim ini. Exodus besar-besaran menuju BTS tidak membuat Vamos kehilangan warna permainan asli mereka. Ini Ya. karakter tim yang memang selalu dibangun oleh pelatih Reza dan siapapun pemainnya menempati pos di squad Vamos tahu tugas masing-masing. Betul. Contohnya Bang Obay yang memang selalu agresif di sisi flank bagi Vamos Mataram. Ali Abedin Amir mencoba melihat pergerakan rekannya ditopang oleh Obay. Kontrol yang kurang prima tadi terlepas penguasaan bola dari Vamos Mataram Ihsani Fajar. Sani. Dan hal yang menarik adalah di grup ini adalah penentuan untuk menjadi juara grup ya. Ya. Di mana memang kedua tim ini memang berambisi untuk menjadi juara grup untuk menghindari black steel tentunya. Betul. Yang dimana kita lihat sangat superior sekali di grup A. Belum terkalahkan. Sama halnya juga dengan Vamos. Counter cepat. Coba dilakukan keluar dari sarang tadi. Ihsan Rahadian melihat adanya ancaman yang coba dimainkan oleh Vamos. Sangat cantik tadi. Melirik di sisi blind side sama sekali tidak terdeteksi pergerakan yang dilakukan tadi oleh Ihsani Fajar. Game dengan tempo tinggi, dengan juga outcome pertandingan yang begitu menentukan biasanya akan sangat menegangkan dan tidak tersaji
di babak pertama. Dua tim berambisi meraih kemenangan. Serangan kali ini dilakukan Hanif. melewati hadangan dua pemain. Hanif terlepas dari ya dari recovery block tadi yang sangat baik. Betul, Obay cepat sekali kita transisi yang tembakan defense. Iya. Benar yang Anda katakan, Vin, Obay sedang dalam on fire di beberapa laga. Dia tidak hanya piawai dari segi offense, namun ketika timnya membutuhkan satu orang tambahan di pertahanan, Obay menjadi orang pertama di sana. Ya, selalu saja menutup celah bagi Famos. Ya. Bahkan volley tadi yang melepaskan gagal. Dan di dalam futsal memang poin-poin terpenting adalah konsentrasi, transisi, penempatan posisi. Sektor pertama ini harus dijaga oleh setiap pemain ya, untuk bisa menjaga performa terbaik mereka dalam pertandingan. Titik karya setback, sepakan kencang tadi dilepaskan lagi-lagi. Salim Hanif semenjak dimasukkan langsung memberikan efek yang cukup terasa di sistem penyerangan bagi SKM Kebumen. Ya, dan nampaknya tendangan Hanif tadi tendangan dari akibat dari minum extra juice tadi ya. Ali Abidin di bawah tekanan tadi. Lagi Ali Abidin Amir. Dari area pertahanan sendiri, Ali Abidin kuasai bola, sepakan langsung. Ali Abidin tadi masih mampu diblok oleh Ihsan Rahadian. Ya, kalau bagaimana mereka kembali ya mengatur tempo. Mereka kembali mulai permainan dari bawah. Ya. Permulaan babak pertama seolah giliran SKM untuk kuasai permainan, dominan, menyerang, dan nyaman, kuasai tempo. Namun ketika menuju penghujung babak pertama ini ada reaksi positif setelah gol balasan. Famos Mataram menunjukkan kualitas mereka. Saya pikir filosofi dan juga karakter strategi bermain dari Reza Fala Zahdi tidak berubah ya dari lalu ya. Artinya juga mereka juga melakukan defense pun tidak selalu melakukan defense di zona. Mereka memberikan tekanan dari 3/4 tengah lapangan ya, justru langsung memberikan pressure. Dan inilah mungkin yang menjadi satu catatan ketika mereka hilang bola di area tengah lapangan. Ini harus ada cepat perubahan transisi posisi sehingga akhirnya setiap lini permainan ini bisa menjadi ketat, ada covering dari setiap pemainnya. Ini konsentrasi full harus tetap dilakukan dan juga chemistry para pemain harus tetap terjalin dengan baik tadi. Betul. Dan juga ini dia pemanasan bagi para pemain menjelang Final Four yang akan mereka hadapi. Ya. Bagus Gunawan tadi. Bola tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Ali Abidin Amir. Kick in. Dan bola masih akan dipegang oleh Famos Mataram. 5 menit tersisa di pertandingan babak pertama, menegangkan ketat syarat aksi dari Gor Pangkas Cibinong. Ali Abidin Amir, klik ball, sangat cantik ya. Baikkan di sini ya. Dennis bermain. Keras tadi kita lihat. Challenge yang cukup agresif dilakukan Obay. Dan ini sangat menarik ya ketika tim Famos kehilangan Fajri ya. Saya pikir di sini Dennis ini sebenarnya sebagai seorang pivot, tapi ini sebagai fake pivot ya. Tidak sebagai pivot murni. Betul. Tetap bermain bisa sebagai flank. Fake pivot mengalir menuju corner. Sebuah upaya jarak jauh tadi yang dilepaskan oleh Reza Fahmi, mencoba melirik pergerakan dari Salim Hanif. Bermain lebih apik, lebih rapi untuk menutup babak pertama. Squad yang dilatih oleh Coach Reza Iqbal mencetak gol balasan bagi Famos Mataram. Ali Abidin Amir, umpan pendek Ali bergerak berputar di hadang dua pemain. Marvin Kuasai bola di bawah pressure Marvin tadi. mendapatkan tekanan Marvin langsung membuang bola, dan kita lihat di sini strategi nampaknya akan diambil oleh Coach Beni Handoyo meminta time out. Dan ini menjadi satu catatan setiap pelatih ya, ketika dia menyaksikan penampilan para pemainnya, mencari momen, menit keberapa mereka harus mengambil time out, dan ini harus menjadi satu perubahan dari permainan. Apabila ini tidak dimanfaatkan untuk menarik, saya pikir sangat rugi ya, merubah step. Coach Beni juga mengambil time out yang terukur sih, karena squadnya dalam keadaan tekanan bertubi-tubi. Akankah Khalid Al-Hattash yang kembali dipercaya menjadi pemain bertahan utama untuk menutup babak pertama ini, untuk mengamankan tidak lagi kebobolan menjelang berakhirnya pertandingan di babak pertama. Dan Said Nizami mencoba memasukkan beberapa pengetahuan dari pertandingan yang dia miliki, karena dalam keadaan pertandingan tadi dia begitu sulit untuk mengembangkan permainan. Ya,
di sini sangat menarik ya dengan komunikasi Denny Handoyo dengan Jebas Nenggis, nampaknya memang kedua pemain aslinya akan dimainkan dengan memulai set piece dari bola tendangan atau kick in tadi ya, kick in yang akan dilakukan. Artinya di sini memang momen ini diambil untuk membuat satu perubahan juga satu set piece yang langsung memberikan ancaman tekanan kepada tim dari Famos walaupun jaraknya masih begitu jauh. Artinya di sini dengan perubahan skema yang diharapkan bisa membuatkan hasil yang terbaik untuk mengakhiri babak pertama ini. Intensi yang cukup positif dari pelatih Denny Handoyo ingin SKI Kebumen kembali unggul untuk menutup laga di babak pertama. Kick in cepat diambil oleh Yusuf Ahmad. Khalid El-Hatas kali ini. Kembali bola dialurkan menuju Khalid El-Hatas di bawah pressure. Dan coba dilakukan cukup apik tadi oleh Dennis Guna. Nampaknya juga Reza pun sudah mengerti ya ketika bola ada di kaki El-Hatas Khalid. Pelan-pelan para pemain dari Famos memberikan pressure ya. Dan ini juga kita lihat walaupun dengan tubuh yang sangat besar, Khalid mempunyai skill cukup bagus. Namun dengan kecepatan tadi, dia tidak mempunyai kecepatan yang cukup bagus. Sehingga akhirnya ketika mendapatkan pressure, dia pun juga kehilangan timing untuk bisa mencoba melepas bola. Dan praktis di 8-7 menit terakhir, build up dari SKI Kebumen sangat terganggu dengan pressure para pemain yang dilakukan oleh Famos Mataram. Dan kembali kita lihat, El-Hatas gagal tadi untuk bisa melepas bola. Ada recovery challenge terukur dari Yusuf Counter. Ahmad. Said Busambu kali ini. Said pelanggaran ke di sana. Advantage diberikan. Yusuf Ahmad. Sayang sekali bola berada sedikit di belakang tadi dari Jenny Firmansyah. Saya pikir tadi itu adalah pelanggaran yang namun mungkin di sini keuntungan masih dimiliki oleh tim Famos sehingga akhirnya wasit membiarkan bola tadi tetap dalam permainan. Kick in panjang dari Fahri hampir men-set up rekannya dan kali ini peluang sepakan sangat cantik. Gol yang begitu brilian tercetak bagi Famos Mataram, sempat tertinggal namun berbalik unggul di penghujung babak pertama ini. Dennis Guna Bawana menjadi pahlawan bagi Famos dengan sebuah gol yang saya pikir salah satu terbaik dengan kontrol yang begitu G2V merobek jalan dari SKN 2-1 berbalik unggul Famos Mataram. Dan inilah dia mental berbicara di sini. Iya, tenang keras dari Dennis tadi dan akhirnya bam kedua bagi Famos terjadi. Kita lihat satu kontribusi sangat luar biasa walaupun tidak bermain sebagai seorang pivot murni. Saya udah katakan di sektor flank tadi, di sektor kanan kita lihat bagaimana Dennis dengan first time shootingnya sangat keras, terhujamlah kembali gawang dari Iksan Radian untuk kedua kalinya. Katakan tadi sebagai fake pivot, melayang di antara pivot dan juga flank ini membuat konsentrasi para pemain bertahan SKN seolah tidak tahu bagaimana memarking Dennis, dan tadi terbukti dengan sepakan volley yang begitu terukur mampu merobek jala dari Iksan Rahadian. Famos Mataram berbalik unggul. Said Busambu mencoba langsung bereaksi dengan sepakan datar tadi. Said Busambu tajam namun belum bisa merobek jala dari Muhammad Nizar Nayarudin. Distribusi sangat baik dari Nizar. Lubis tadi. Radi. Body tadi. Adolfo Gembise. Keras, langsung ya. Cepat kembali dimulai oleh para pemain dari SKN. Starting bersih. Luar biasa aksi dari Adolfo Christian Gembise untuk bisa menghadang laju bola yang diarahkan ke sektor pertahanan dari Famos Mataram. Sempat tertinggal di awal laga, melakukan reaksi yang sangat positif anak asuh Coach Reza dan mampu berbalik unggul 2-1. Tersisa di bawah 2 menit di waktu pertandingan babak pertama. Time out karena kembali panggil. Ya, dan sekarang kita lihat gantian yang dimana Coach Reza nampaknya ingin memperlambat tempo permainan ya. Ketika kita lihat para pemain SKN memberikan tekanan karena sudah ketinggalan dengan 1 gol, dan akhirnya kita lihat ini kita lihat bagaimana kepintaran dari Reza untuk menghentikan momen itu Adi. Betul. Sehingga akhirnya ya kita akan dengar bagaimana apa yang diberikan oleh Coach Reza. Bermain simple, easy play, digalakkan oleh Reza, tidak neko-neko, tidak membuat repot karena mereka sudah unggul. Ya, saya setuju Adi. Dimana kita lihat dengan keunggulan ini, saya pikir para pemain SKN akan berusaha untuk keluar dari pertahanannya, untuk melakukan pressing, dan di sini mungkin yang diminta oleh Coach Reza untuk bermain simple, bermain tidak terburu-buru, dan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi sebelum mengakhiri babak pertama ini. Sama dengan kita di studio, para penonton yang memenuhi Gor Tangkas Cibinong dengan wajah-wajah tegang.
Karena memang laga kali ini begitu signifikan artinya untuk kelangsungan persaingan di grup D. Menang bagi Famos, maka mereka akan menjadi pemuncak klasemen. Bagi SKM, menang juga bisa menyusul perolehan poin dari Famos. Dan tentunya target mereka juga menghindari tim yang sedang kesetanan, Black Steel Manokwari, di babak Final Four tentunya. Ya. Dan berbicara Final Four, saya pikir apapun bisa terjadi ya. Black Steel pun juga dengan kemampuan atau juga penampilan superiornya di fase penyisian bukan menjadi jaminan juga mereka akan begitu tampil luar biasa di partai Final Four. Karena kita tahu juga di musim lalu pun sama, namun kita lihat mereka pun gagal akhirnya untuk masuk ke partai final ya. Sepakat jarak jauh yang bisa. Said Buzambu 2 lawan 1 kali ini. Peluang bagi SKM lagi. Sepakan yang mampu ditip dengan sangat krusial tadi. Upaya yang dilepaskan oleh Jenny Firmansyah untuk kali ketiga. Jenny melepaskan tembakan on target, namun dihadang dengan sangat impresif oleh Muhammad Nizar lagi-lagi. Namun kita lihat tampaknya bagian jari dari Nizar tadi ketika melakukan blocking. Betul. Mendapatkan gangguan ataupun bagian wajah mungkin kita nantikan. Kita lihat tadi bagaimana kecepatan dari Jenny ya mampu melakukan tendangan, dan Fahri di yang pertama tadi sempat gagal untuk melakukan blocking dan bola mengarah ke gawang. Blocking sangat positif dari Nizar walaupun dia harus mengalami cedera. Ini juga antara dua dia. Ini antara memang cedera atau pura-pura cedera untuk memperlambat tempo juga. Di mana memang gawangnya juga sedang mendapatkan ancaman. Betul. Sah-sah saja untuk menghela napas rekan-rekannya dan juga kembali mengatur strategi, dan nampaknya sudah kembali fit dan mampu melanjutkan pertandingan. Muhammad Nizar kick-in Buzambu yang akan menjadi eksekutor kick-in kali ini bagi SKI Kediri. Bunuh diri tercetak dari Yembise tadi, nampaknya mendapatkan pressure yang begitu berbahaya dari Yusuf Ahmad, membuat dirinya melakukan kesalahan, melepaskan eksekusi ke gawang sendiri. Ya, dan bam, kita lihat bagaimana yang bisa membelokkan bola dan akhirnya masuk ke gawangnya. Tidak ada ancaman berarti sebenarnya di sana, walaupun ada seorang Yusuf Aka di belakangnya. Yang bisa gagal untuk bisa membuang bola, melakukan clearance dari gawang, dan akhirnya skor kembali sama 2-2. Semakin menarik pertandingan ini. 2 sama. Tersisa 1 menit 22 detik lagi. Laga babak pertama yang begitu menegangkan, Yembise yang seolah langsung berupaya untuk membayar kesalahannya tadi. Karena memang tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan karena Yembise dari posisi yang sulit tadi. Oh, kembali Yembise gagal. Dua pemain langsung menopang Famos dan peluang terbuka. Bagi SKS, sepakan dilepaskan. Masih bisa diblok tadi. Ya. Upaya dari Reza Fahmi. Kembali kita lihat kesalahan dari Yembise dan juga hampir juga melakukan kesalahan dengan melakukan sliding terlalu terburu-buru ya. Kita lihat tadi bagaimana Yodan atas sempat melakukan capping atau juga cut inside, tendangannya masih bisa diblok. Sepakan sudut cepat diambil El Hatash kali ini. Reza Fahmi Aulia, Khalid El Hatash. SKN menutup laga babak pertama seperti yang mereka lakukan di babak pertama pembuka, di mana sempat unggul dan tampil impresif untuk memberikan tekanan menuju gawang yang dikawal oleh Muhammad Nizar. Hitungan detik saja untuk menutup babak pertama ini. 4 gol tercetak. Sebuah term cantik, namun lagi-lagi dengan jitu Iksan Rahadian membaca tekanan tadi. Sepakan yang mampu diblok oleh upaya Iksan yang masih tergeletak. Bagian perut nampaknya terkena bola tadi. Dia melakukan penyelamatan. Dua penjaga gawang tampil sangat baik sebenarnya, walaupun mengucap 2 kebobolan masing-masing. Baik Iksan dan juga Muhammad Nizar bagi Famos Mataram. Iya, memang layak juga dikatakan super big match ya. Karena dari penampilan kedua tim memang sangat syarat pengalaman. Ya. Dan kita lihat bagaimana juga kecerobohan demi kecerobohan. Saya sudah katakan bahwa permainan futsal ini bukan hanya permainan strategi, permainan teknik, bahkan permainan transisi. Ini adalah permainan super konsentrasi ketat tadi. Di mana memang konsentrasi full harus dilakukan setiap pemain. Sehingga akhirnya kesalahan sangat kecil tidak mereka lakukan. Dan ini kita lihat jelas. Yembise ketika dia melakukan satu kesalahan yang fatal akan berpengaruh ke penampilan selanjutnya. Karena kita lihat sebagai main angkor tadi, Yembise sedikit memberikan kesempatan tadi bagi Yodanata untuk melakukan cut inside dan shooting, walaupun bisa diblok dengan bagus oleh pemain lainnya. Iya. Kick in dari sudut sempit. Tanggung tadi upaya dari Alexa. Bali. Marvin Alexa Wasiri tadi. Obay. Ali Abedin Amir.
Lubis. Obay dari sudut yang cukup sempit untuk menembak tadi, dihadang oleh aksi impresif Zakaria Anwar. Inilah mungkin kesempatan terakhir bagi Famos untuk melakukan tekanan. Harus diulang, kita lihat di sini. Wasit meminta Aliuddin untuk mengulang tendangan kick-in. Momen menegangkan di penghujung babak pertama. Ali Abidin, Lubis. Turn yang cukup apik, namun ruang tembak tidak mampu dia lakukan tadi untuk melepaskan eksekusi ideal. Ali Abidin Amir dihadang oleh Said Buzambu, ditopang pergerakannya oleh Zakaria Anwar. Khalid El Hatash gagal untuk bisa diarahkan menuju Said Buzambu. Betul. Direct pass kita lihat melakukan tendangan langsung ke area pertahanan dari Famos untuk melakukan fast counter attack. Hampir saja fake kesalahan tadi dilakukan oleh Zakaria di area berbahaya, mengambil resiko. Marvin Alexa Wosiri. Obay, Ali Abidin Amir. Cerdik tadi hadangan yang dilakukan untuk menutup laju dari Ali Abidin Amir oleh Zakaria Anwar. Obay melebar. Marvin Baik, Alexa Marvin! Wosiri. Marvin! Sepakan datar yang hampir saja mampu merobek jala dari Iksan Rahadian. Ya, ini saya pikir menjadi seorang angkor yang sangat-sangat baik ya kita lihat ya. Sangat komplit saya pikir. Ya, Marvin. Demikianlah akhir dari pertandingan yang begitu menegangkan, melahirkan 4 gol di babak pertama. SKI Kebumen sempat tampil impresif, unggul cepat, namun reaksi perlahan namun pasti dipertunjukkan oleh Famos FC. Sehingga pertandingan akan tentunya semakin menarik menuju babak kedua nanti. Di skor halftime berimbang dari Gor Tangkas Cibinong, dan inilah dia kick off babak kedua. Famos Mataram memulai tekanan dari sisi kiri menuju kanan layar kaca Anda. Sebuah umpan datar kencang tadi langsung dilayangkan oleh Marvin Alexa Wosiri. Salah satu penampil impresif bagi Famos di babak pertama. Marvin Alexa balik langsung menunjukkan kualitasnya dengan sebuah sepakan kejutan dari jarak yang cukup jauh tadi. Kita lihat dengan yang pertama Famos memainkan Saidan, ada Obay, ada Ali Abedi dan juga ada Marvin. Sudah coba lewati halangan dari Marvin Alexa Wosiri dari Said Buzambu. Khalid El Hatash kali ini membelakangi gawang. Aksi dari Zakaria Anwar. El Hatash melebar. Yodanata tadi. El Hatash kembali. Said Buzambu cerdik melibatkan Yodanata yang bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Terlambat dari kita lihat Yodanata ya untuk bisa mengerti maksud dari Said Buzambu tadi ya. Ya, dengan tekniknya dari Said berharap Yodanata cepat untuk bisa menjemput bola. Kita lihat bagaimana trik dari seorang Abidin. Kontrol dada yang sebenarnya cukup impresif setelah menyambut umpan dari Ali Abidin Amir tadi dari Lubis. Pressing, Obay gagal. El Hatash mau melewati halangan dari Obay. Adakah pelanggaran di sana? Ya, menarik tadi. Mengganggu dari Obay, kita lihat satu saat positif ya ketika dia kalah adu sprint dan dia harus melakukan personal foul seperti ini. Ya, saya pikir ini satu hal yang harus dilakukan tadi. Karena tadi kita lihat Khalid sudah berlari mengarah ke gawang dari Nazari atau juga Nizar maksud saya. Set piece dari area yang cukup ideal bagi SKN Kebumen untuk mencoba kembali unggul di pertandingan kali ini. Upaya sepakan jarak jauh. Khalid El Hatash justru membenturkannya sendiri tadi. Upaya sepakan yang dilepaskan mengenai bagian tubuh dari Zakaria Anwar. Kick in panjang menuju circle dari permainan SKN Kebumen tadi. Obay. Fahri. Marvin Alexa Wosiri. Obay kembali. Marvin Wosiri. Fahri Geriantana tadi kembali kepada Marvin. Passing game cukup cair dijalankan. Cahiran Jalubis tadi terhadang lajunya. Serangan kali ini coba dibangun oleh Khalid El Hatash. Baik sekali blocking Marvin. Lagi reverse pass dari El Hatash. Buzambu! Ya, kita lihat kembali ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Said ya. Tidak bermain sebagai pivot di sektor tengah saja, dia juga membuka ruang ke sektor flank menjadi pivot. Dan sayang tadi kita lihat bagaimana ya cut inside tadi atau juga tendangan tadi diarahkan ke tengah, tidak ada pemain yang menjemput tadi. Kita
Lepas cutback inside yang dilakukan oleh Said Buzambu, juga disupport oleh rekannya ada hadangan tadi yang dilakukan oleh Buzambu ilegal dan harus dicap sebagai sebuah pelanggaran terhadap Obay. Ya, makanya tadi ada dorongan tangan ya dari Said Buzambu terhadap Obay. Marvin melebar kepada Fahri Iriantan. Sama-sama sekarang mengemas satu fault. Muhammad Obay Hasan. Kuat sekali Saidan. Luar biasa. Marvin Alexa Wasiri. Oh. Salah umpan tadi justru bola jatuh kepada penguasaan dari Said Buzambu. Khalid Al-Hatas terlepas menggunakan bola dari Khalid namun salah pengertian. Obay tidak mampu menguasai bola. Ya, kita lihat ya bagaimana Khalid ya ketika dia menguasai bola di sektor pertahanan permainannya sendiri ya. Kita lihat kerap sekali memang mendapatkan tekanan dan bola akhirnya hilang ya dia. Akhirnya mendapatkan momen anak dari Famos itu bisa melakukan counter. Juga mendapatkan screening yang ideal dari rekannya Khalid Al-Hatas. Kali ini bergerak di sisi sayap Ya, Al-Hatas. kembali kita lihat. Khalid Juga terlepas dan 2 lawan 1. Proses. 2 lawan 1. Marvin Wasiri. Oh, baik sekali kita lihat bagaimana defense tadi. Iya. Counter. Oh, Terlepas gagal. dari kontrol. Yang coba dilakukan oleh Zakaria Anwar. Oh, terburu-buru kembali kita lihat bagaimana tadi Nizar. Lalu kembali dijalankan dari sisi kiri. Melebar kali ini upaya dari Ahmad Khairul. Coba gol pertama pemimpin lagi kali ini Ahmad Khairul. Khalid Al-Hatas bergerak masuk dengan fake tadi. Baik. Tadi ada ya oleh lagi-lagi Marvin Alexa Wasiri tadi. Kita lihat tadi bagaimana usaha dari Khalid Al-Hatas yang memberikan true pass tadi kepada Ahmad Khairul. Gagal. Jadi perubahan sekarang kita lihat Said Buzambu ditarik keluar dan juga nampaknya Al-Hatas masuk sekarang Eki sang kapten. Baik sekali Zakaria. Luar biasa Zakaria Anwar tadi. Blocking dari Marvin dan serangan balik kembali. Kesempatan. Marvin Alexa Oh! Wasiri. Sebuah gol yang begitu fenomenal mampu Gol dilesakan untuk oleh Marvin Famos Alexa Bandar. Wasiri Oleh yang nomor membuat punggung Famos 14. unggul kembali 3-2. Dan ini dia keras, bang kita lihat masuk dari antara kaki dari jaga gawang Iksan. Kita lihat mampu merebut bola, mampu memberikan bola passing dan juga terupas sangat bagus dan kembali mendapatkan bola. Dan kita lihat begitu tenang penyelesaian dari seorang Marvin Alexa Wasiri, seorang pemain angkor sangat modern saat ini. Ya, angkor yang begitu modern, sangat elegan penampilannya. Tidak hanya pemutus tekanan namun juga menjadi akhir dari serangan yang digalakkan oleh Famos dan mampu merobek jala dari tim SKN. Mereka kontak di sana. Tidak. Menurut wasit bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya, upaya hadangan dari Farhan. Betul. Oh, terkena tadi ya. Follow through ya. Ya, terkena bagian perut dari Iqbal Alinian tadi. Kaki dari Eki. Sentuhan pertama memang mengenai bola namun follow through kaki dari Farhan Rizky atau Eki ini mengenai bagian perut bawah dan harus mendapatkan perawatan. Iqbal Alfian. Betul. Pemain juga yang saya pikir juga bersinar bersama dengan Kanji BDK ya. Sebelum bergabung dengan Famos, saya pikir juga pemain muda yang saat ini juga menjadi andalan bagi tim Famos Mataram. Nah, kemudian Magnet untuk bisa berlaga bagi Famos tidak mampu ditolak oleh Iqbal. Betul. Ada banyak pemain yang bahkan bisa bermain di tim besar ya, seperti SKN, Famos, Blacksteel, BTS, dimana ada juga IPCP Lindo ya, dimana memang tim ini saat ini memang sangat konsisten ya, untuk bisa terus bermain di kancah Liga Pro. Sayang sekali tadi kira bagaimana Binsan tadi gagal untuk bisa menepis tendangan dari Marvin, walaupun memang tadi bola memang sedikit seperti yang mengenai kakinya dia. Lalu Rizky tadi menyaksikan kepada Zakaria melebar kali ini kembali kepada Zakaria Anwar. Aliran bola cukup cair dijalankan di area pertahanan dari SKN datang membantu Ahmad Khairon. Zakaria Anwar melebar. Farhan. Zakaria Anwar kembali. Farhan. Baik sekali Sangat baik. Tenang di bawah tekanan. Dan Kesempatan. semua sepakan dilepaskan tadi. Masih mampu diselamatkan oleh Muhammad Nizar. Ya, kita lihat lagi-lagi dari Nizar ya. Benar-benar full konsentrasi. Oh, gagal. Bola dibuang tadi. Dan cukup menarik ya kita lihat ketika Marvin selesai mencetak gol langsung tarik keluar. Ya.
oleh Reza. Nampaknya juga akan memberikan kembali kesempatan dan juga memberikan waktu bagi Martin untuk tetap bisa konsisten bermain dengan kemampuannya sehingga akhirnya menit main tidak terlalu dipaksakan. Ya. Rotasi cukup signifikan dari pelatih Reza Falazadeh untuk terus memutar skuad yang dimiliki. Yodanata, Farhan Rizky tadi. Kembali Yodanata kali ini dari sisi kiri permainan SKN Kebumen. Zakaria Anwar cerdik melihat pergerakan rekannya. Khoiron tadi Dipotong tadi. bola. Oh, Sangat ya. cekatan melihat tekanan aksi dari Ihsan Rahadian. Betul. Dan tadi bagaimana pemain Famos tadi nampaknya Nandi sudah melakukan serangan cepat dapatkan bola tadi dari Ali Medin. Namun Iksan, Adi, cepat Adi keluar dari gawang. Farhan kepada Zakaria Anwar. Mahairon di sisi terluar. Flank sebelah kiri bagi SKI Kemudian. Coba mendapatkan ancaman dengan beberapa variasi gerakan dimulai dari area sentral melebar ke sisi sayap. Zakaria Anwar kembali. Farhan Rizky semakin rapat pertahanan dari Famos Mataram. Zakaria Anwar coba membuka pertahanan. Ada tadi tepatnya bola yang kena Yodanata. Ataupun tidak. Kejen masih bagi SKM. Ya, Adi cukup menarik tadi kalau saya lihat bagaimana Demian Doyo ya. Kita lihat beberapa kali memang timnya tertinggal, namun kita lihat sama sekali ya. Dia ini tidak berdiri dari tempat duduknya dan terus memberikan tugas kepada Yoga untuk memberikan instruksi kepada para pemain. Ali Abedin Amir coba berdansa, coba Oh, baik. yang dilakukan oleh Fahrudin Puji Aryono tadi. Sedikit dulu tadi ada BJ bisa melewati, gagal, mampu merebut lagi dan dianggap wasit tadi pelanggaran. 2 melawan 2 sudah pelanggaran dia. Seimbang walkout yang dilakukan oleh dua tim di babak kedua ini. Fandi Permana Menitnya tidak terlalu banyak ya bagi seorang Fandi ya, dimana kalau saya bisa katakan di sini memang harusnya juga coach berani memberikan kesempatan untuk Fandi untuk bisa bermain lebih lama karena memang mainnya punya penguasaan bola cukup bagus ya. Ball holdingnya sangat bagus, namun memang satu yang menjadi catatan bagi Fandi adalah kadang agak sedikit terlambat untuk melepas bola. berlepas penguasaan kali ini berbalik possession bagi Famos Mataram. Sepakan yang masih mampu diblok tadi mendapatkan reaksi dari coach Reza Falazadeh. Gagal tadi yang Nandi. Lambat ya, kurang cepat tadi lepas bola sehingga kita lihat gemes tadi sang pelatih Reza. Ali Abedin Amir sangat nyaman kuasai bola bagi Famos Oh, Mataram. kembali. Ada hadangan dua Kembali pemain Nandi gagal. menghadang laju dari Nandi. Fandi masih bisa di-cover oleh Nandi. Umpan panjang dilepaskan oleh Muhammad Nizar. Wow, hampir tadi. Ya. Ada hadangan dari Ihsan tepat di garis gawang tadi ketika dilirik Betul. gerakannya meninggalkan garis gawang oleh Muhammad Nizar Nayarudin. Tapi bagaimana tadi Nizar melakukan tendangan dari jarak sangat jauh. Dan Iksan masih fokus. Akankah kembali terlepas keunggulan yang sudah digapai oleh Famos Mataram kali kedua, Fit? Ya. Dalam laga kali ini sempat unggul juga 2-1 tadi. Setelah tertinggal cepat 1 gol. Oh, sebuah Hampir. sepakan datar tajam tadi begitu berbahaya mengancam gawang yang oleh Muhammad Nizar. Lagi-lagi Nizar menjadi penyelamat. Rotasi oleh coach Reza Falazadeh. Sepak surut akan dieksekusi oleh Fandi Permana. Pendek tadi salah pengertian upaya lemah dilepaskan oleh Ahmad Khairan menuju gawang. Kikir bagi Famos Mataram. Ali Abedin Amir. Topang pergerakannya dari sisi Wah, flank kali ini. Syahidan Lubis. Kuat sekali Saidan. Syahidan Lubis! Gol yang meroket dan merobek jala dari SKN Kebumen baru saja terjadi. Inilah dia aksi impresif dari Syahidan Lubis berputar melirik gawang dan sepakan yang begitu tajam membuat Famos unggul 4-2. Ya, terus sangat luar biasa dari seorang pivot senior. Saidan Lubis, sang kapten, membelok badannya dan melakukan tendangan keras ke kaki kiri dan akhirnya kembali memperlebar jarak antara Famos dan SKN 4-2. Kontribusi sangat luar biasa ketika Saidan diberikan momen bermain oleh pelatihnya Reza Falazadeh.
Sangat sempit tadi ruang tembak bagi Iya. Syahidan Lubis, namun dia mampu mengkonversi peluang tadi dengan sepakan backlift minimal. Mencetak golnya. Fandi! Fandi! Ya. Hampir saja reaksi positif dilakukan oleh Fandi Permana. Ya, ini yang saya katakan tadi ya, di mana Fandi mempunyai skill individu yang sangat baik dan kita lihat momen di mana Hampir peluang. hampir. Terbuka di mulut gawang tadi. Upaya dari Jenny untuk kali kelima di laga ini. Ya. Belum juga mampu melesakan satu pun peluang yang dia cetak di mulut gawang dari Muhammad Nizar. Ya, kita lihat Nizar ya, masih cukup on fire di pertandingan sore ini dan kembali. Lepas. Hampir saja tadi mampu dimanfaatkan peluang oleh Iqbal. Dan semakin terbuka nampaknya di pertahanan dari SKY ketika mereka tertinggal dengan 2 gol, mereka memforsir untuk melakukan serangan dan kita lihat momen-momen di mana kesempatan demi kesempatan anak Famos bisa menyerang, di mana longgarnya pertahanan sudah mulai terlihat. Ini tidak diharapkan akan menjadi gol berikutnya bagi Famos. Apabila memang mereka melakukan ini, saya pikir akan menjadi susah untuk kembali mengejar ketertinggalan. Sangat efisien Famos Mataram untuk bisa merasakan gol demi gol. Ya, peluang yang tidak terlalu banyak. Fandi Permana di dalam cadangan 2 pemain gagal tadi. Masih tersisa waktu yang cukup panjang, 11 menit lebih bagi SKI Kebumen untuk bisa terus mengejar ketertinggalan 2 gol ini. Namun melihat dari perkembangan permainan sangat sulit karena Famos seperti yang dikatakan tadi mulai turun urging dan sangat sulit apabila tim ini sudah netral seperti ini. Betul. Saya pikir chemistry dan juga di mana para pemain ini memang tidak terlalu banyak perubahannya dari musim ke musim ya. Ya. Walaupun sudah saya katakan memang mereka juga ditinggal banyak pemain ketika setelah menjuarai di musim yang lalu. Namun pemain-pemain baru ini adalah pemain yang bermain di ajang antar klub Asia kala itu. Sehingga akhirnya memang mereka juga mendapatkan chemistry bermain bersama. Anzar. Ini dia. Salah satu pemain rising star dari Famos yang tidak begitu banyak dapat menit bermain ya. Dari Coach Reza Ansar yang sempat cedera lama dan belum begitu terlihat penampilan atau juga ya kebugarannya di pertandingan ini. Pelan-pelan mulai kembali dimasukkan oleh Coach Reza Ansar untuk bisa menyatu kembali dengan tim. Beradu kaki tadi. Iqbal. Offense defense itu ya kalau saya katakan ya. Dan melakukan defense tapi menyerang lawan ketika menguasai bola sehingga akhirnya di bola bisa direbut. Kembali kita lihat blocking dari Iqbal cukup bagus. Sani. Ya. Sani Fajar tadi berduel memperebutkan possession bola bagi Famos Mataram. Iqbal masih nampaknya mengalami sedikit gangguan di kura-kura kaki atau bagian jari kakinya. Walaupun sudah unggul 2 gol, masih cukup tegang. Pelatih Reza Falazadeh di sisi lapangan. Intercept tadi dilakukan. Kontak cukup keras berkali-kali liaran. Fandi Permana. Ya agak sedikit keras permainan terjadi. Fahri Reza. Dan ini kesempatan Jenny. Jenny kembali. Jenny. Terhitung peluang bagi Jenny. Semuanya memang on target tuh. Ya, namun ada satu tadi on target belum juga bisa merobek meletakkan jala dari Muhammad Nizar. Ini cukup menarik ya kalau saya katakan ya. Dan saat ini tadi kita sudah bahas Fandi mendapatkan bermain tidak begitu banyak dan sekarang Fandi sudah cukup lama bermain ya. Kita lihat bagaimana Fandi punya skill. Ya, ini dia. Pelanggaran untuk SKM. Diri dari dan juga berat kemampuan kuasai bola di ruang yang sangat sempit ya bagi Fandi tuh. Melihatkan saya kepada Fernando Huta Barat juga di masa jayanya. Sangat sulit untuk bisa mengambil bola. Nanti kita pulang makan sama-sama ya, Di. Ya, ini bisa saya katakan ya, di mana memang Fandi ini memang memiliki tipikal penguasaan bola yang cukup bagus. Dan ini memang dibutuhkan ketika memang tim juga dalam kondisi kalah ya. Free kick Fandi lagi-lagi justru mengenai bagian tubuh rekannya, kali ini Fahri Reza. Dari open play begitu struggling SKN untuk bisa mencetak peluang. Mencoba mengalahkan set piece juga gagal. Intercept tadi Jenny kembali bagi SKN Kebumen. Direbut bola namun pelanggaran Sani. Kembali Sani. Dia melakukan pelanggaran. Protes dari Anzar. Ini dia. Ya, kita lihat ada Gerakan tangan ya. tangan dan juga itu cukup cerdik ya. Ini ya untuk sedikit membuang badannya sehingga lebih terlihat jelas memang nampaknya itu terjadi dorongan itu. Highlight tadi sedikit dorongan pada bagian wajah dari Jenny yang dilakukan oleh Iksani Fajar memberikan lagi peluang dari bola mati Reza. Begitu ya, kosong tadi coach dari Famos. Ya.
banyak aktor di dalam pertandingan futsal ini lagi. Dan tentunya dengan pertandingan intensif ini, ini memang sangat-sangat dibutuhkan aktor-aktor ini untuk berperan, Betul. untuk bisa merubah alur pertandingan tentunya. Dan bagus Gunawan tadi kita lihat memberikan sedikit ya saran bagi teman-teman yang tengah untuk lebih tenang ya. Momennya mereka lagi unggul, saya pikir tidak perlu terlalu emosi. Baik, peluang serangan bebas kali ini. Tajam dilakukan oleh Bulata, namun melambung tinggi dari target gawang Muhammad Nizar. Baik sekali sendiri. Yang sangat apik. Oh, Sani gagal tadi menyentuh bola. Tadi Sani. Fahri Reza. Dua pemain mencoba menghadang Fahri Reza. Fandi. Bali Fandi menjadi instigator tekanan, namun lagi-lagi belum berujung manis bagi SKN Kebumen. Betul. Kita lihat bagaimana tekanan yang sangat-sangat deras sekali ya dari SKN. Akhirnya kita lihat Reza kembali memasukkan Marvin ya untuk bermain di sektor angkor karena Marvin mempunyai defense yang sangat bagus. Di defense dari Marvin ya dengan kaki yang atau juga jangkauan kaki yang cukup panjang. Marvin kerap bisa mencuri gol juga kapan blocking. Zakaria, Rokat. Wow! Oh, membentur tiang gawang Saiful Sambu tadi. Ya, itu saya pikir peluang yang sangat luar biasa ya. Bagaimana tadi long pass dari Khalid Elatat kepada Said Musambu. Sangat cantik sekali kita bagaimana Said Musambu dan melakukan shooting. Sayang sekali tadi tidak bisa menjadikan gol ketiga bagi tim SKI dan ini pelanggaran Widanata terhadap Sani. Ruang yang cukup terbuka bagi Saiful Sambu. Namun seolah keberuntungan memang belum menaungi Saiful Sambu dalam laga kali ini. Tiang masih menjadi penyelamat bagi Famos Mataram. Gagal tadi. Marvin Alexa Wosiri. Keras tadi kita lihat tadi umpan pada Marvin. Alif El-Hatash, Zakaria Anwar. Lalu gagal Saiful Sambu. Benar-benar jitu dan berlangsung mulus. Siapapun pemain yang menjaga Saiful Sambu selalu saja membuat sulit pergerakan pemain yang satu ini. El-Hatash. Baik sekali gerakan dari Khalid El-Hatash. Bahkan yang melepaskan tadi masih mampu dihadang oleh Muhammad Nizar. Kita lihat konsentrasi defense dari para pemain Famos ya. Kita lihat tekanan semakin keras dan ini kita lihat diawali dari center flank Khalid tadi. Baik. Khalid El-Hatash tadi. Ya, pressing kita lihat tadi, instruksi pressing dari pelatih Famos nampaknya langsung dilakukan oleh para pemain ya. Di bawah 10 menit tersisa di pertandingan babak kedua ini semakin Marvin sedikit waktu dan Marvin Alexa. hampir Marvin melakukan hal yang serupa. Ya. Dari sudut yang hampir sama ketika dia Betul. mampu melesakkan gol bagi Famos Mataram. Saiful Sambu berjibaku dengan Iksani Fajar kembali. Ya, kartu kuning kita lihat. Said Musambu tadi menarik Sani nampaknya. Kartu kuning pertama diberikan pada Said Musambu yang nampaknya punya kasih sebagai memancing emosinya ya. Ya, menarik. Ya, Betul sekali. dua kali tadi oleh Betul. Saiful Sambu. Betul sekali. Kita lihat siapapun pemain terdekat dari Said ya, Ya. mendapatkan tugas untuk mematikan pemain ini ya. Sehingga mungkin ini akan membuat atau itu juga menjadi satu puncak emosi dari seorang Said Musambu ya. 5 pelanggaran sudah SKN nampaknya. Lima pelajaran yang harus diperhatikan juga oleh SKN. Ramos terus saja meningkatkan intensitas tekanannya. Marvin Alexa Wosiri tadi. Racing kita lihat di sini anak-anak SKN Obay. sangat cepat. Iya, kontrol the game kita lihat anak-anak pemain dari Famos masih the game dimainkan. Aidan Lubis memprotek bola dengan jitu tadi. Lalu ada Alif Hata membantu mendisposes. Upaya dari Syahidan Lubis untuk melebar kali ini pergerakan dari Alif Hata. Maulana Alif tadi. Dua bagi Saiful Sambu dan bagian wajah ya. Bagian wajah dari Khalid tadi terkena kartu kuning. Ya, dilayangkan. Nampaknya Fari ya. Fari dengan Tama sekarang sudah mulai terpancing emosi ya. Kita lihat kartu kuning bagi Fari. Main
muda ini mulai terpancing. Ini yang saya kayak kadang kembali ya poin-poin di mana pemain harus bisa menjaga. Oh ya, ada pukulan tadi dari Fahri. Kalau saya melihat ini memang ini satu pelanggaran yang sudah bisa juga dipastikan kartu merah dia karena mengayunkan tangan langsung dengan niatan ke arah wajah dari Khalid. Mengambil resiko ya, itu. Fahri. masih beruntung. Hanya kartu kuning dan juga sama 5 lawan 5 pelanggaran. Foul count sudah 5 Oh, dan kembali kita lihat. kembali kita lihat Fahri. Tidak perlu ya. Fahri kembali. Fahri kembali terpancing oleh Zakaria. Iya. Kalau Sangat saya tidak sebagai pelatih dari Famos, saya harus menarik Fahri untuk keluar. Iya, Kita lihat iya. ini memancing. Fahri sudah terpancing emosinya. Ya. Dan yang paling mengherankan Betul. adalah ketika Famos sudah unggul, Vin. Iya, Sangat ya, tidak perlu. ini kita lihat tepat yang saya katakan harus dicari keluar. Pemain muda ketika kepancing emosi seperti ini harus dikeluarkan dulu ya untuk memberikan ya penenangan di bench. Dan yang dimainkan dengan kita dulunya adalah Ali Abidin Amir. Betul. Berdiskusi El Hatash dengan Buzambu. Perhatikan eksekusi yang akan tersaji dari Said maupun Khalid El Hatash. Gerak tipu Said Buzambu. Said hampir. rating saja tadi. Ya. Dan kombinasi dari kedua pemain ini gagal untuk bisa merobek gawang dari Nizar. Masih belum menjadi hari bagi Said Buzambu bisa menunjukkan performa terbaiknya. Khalid El Hatash. Luar terbuka di sisi luar. Said Buzambu bergerak masuk. Oh, Kali mencoba gagal. mengkoneksi dengan Zakaria pun gagal nih. Pergerakan dari Said Buzambu tadi sudah bisa menarik dua pemain bertahan ya. Ya. Dari Famos namun kita lihat passingnya tadi gagal. Obai hampir saja mampu berkombinasi dengan Ali Abidin Amir. Distribusi baik. Oh, baik sekali. El Hatash Baik sekali. sekali terlepas. Baik sekali. El Hatash ditempas disambut dengan gol yang sangat jitu, finishing tingkat tertinggi dari Khalid El Hatash Gol membuat pertandingan untuk semakin menarik. SKN 4-3 masih tertinggal. SKN Kebumen. Iya, kita passing. Yaudah, dan bang kita lihat. Akhirnya Khalid El Hatash bisa merobek gawang dari Nizar untuk ketiga kalinya. Ini tidak lepas dari bagaimana para pemain SKN mampu memancing emosi Ya, dari pemain-pemain Famos yang kita lihat dari posisi unggul mereka akhirnya bisa berkecil ketinggalan SKN menjadi 4-3. Time out diambil oleh Famos Mataram. Dan baru saja tersaji sebuah gol cantik, team play, bola di belakang pertahanan yang dilakukan oleh SKN Kebumen membuat pelatih Reza bereaksi. Ya, defending goal. Nampaknya Reza meminta pemain untuk bisa melindungi gawangnya Iya. dari gol yang tercipta, tidak perlu terburu, tidak perlu emosi. Ya. Coba dikenalkan, coba galakan possession dan tidak terpancing dengan apa yang coba dilakukan oleh SKN yang berupaya bangkit dalam laga kali ini. Ya, saya pikir juga dengan penampilan dari Khalid dan juga mungkin Said Muzambu yang sedikit bisa menggunakan visi di lain daripada teknik ya, artinya bisa memancing emosi para pemain dari Famos ini yang juga merusak konsentrasi pertahanan dari Famos yang memang diawali tadi oleh Hari Dedentama yang sudah mulai terpancing emosi dan akhirnya pertahanan dari Famos agak sedikit lengah. Akan menjadi 7,5 menit yang sangat vital dalam Betul. lanjutan season bagi SKN Kebumen dalam upaya untuk bisa melengsarkan Famos Mataram dari pemuncak klasemen di grup B ini dan juga membalas kekalahan telak di pekan pembuka dengan kekalahan 4 gol tanpa balas dengan catatan tentunya El Hatash dan Said belum berlaga kala itu bagi SKN. Dia kata tadi Zakaria Anwar. Peluang tadi didapat, namun belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh Said Buzambu. Dan cukup menarik sekali kita lihat kedua tim sama-sama mengoleksi. Oh, pelanggaran. Ya, pelanggaran. Nampaknya ini pelanggaran ke-6 Adi. Artinya di sini akan menjadi tendangan penalti 10 meter bagi tim Famos. Saya baru mau mengatakan bahwa kedua tim nampaknya agak sedikit berhati-hati melakukan atau juga dalam hal untuk merebut bola. Dan ini kita lihat Zakaria terlalu terburu-buru, terlalu brutal tadi mengambil keputusan, menjatuhkan Ali Abedin. Dan ini kesempatan bagi Ali Abedin nampaknya yang akan mengambil tendangan penalti titik kedua.
tidak ada tentunya sebuah komplain karena memang Betul. jelas terlihat tadi pelanggaran. Ya, dan Denny akhirnya berdiri untuk melakukan protes saat ini kepada wasit. Akankah keunggulan 2 gol mampu kembali direstorasi oleh Famos Mataram? Terlihat mungkin Saidan yang akan mengambil. Syahidan Lubis menjadi eksekutor, sudah mencetak 1 gol dan tentunya 10 gol sejauh ini di musim kompetisi kali ini. Syahidan Lubis, gol yang tentunya akan bermakna ganda bagi Famos apabila mampu mengesahkan bagi Lubis. Berduel dengan Iksan Rahadian, menantikan upaya dari Syahidan Lubis gagal tadi. Rebound juga gagal mengesahkan oleh Obay. Sangat-sangat apik penampilan dari Ya, Iksan Rahadian. berbalik kesempatan. Kali ini Saiful Sambung. Ya, kita lihat sangat menarik, sangat cepat. Kita lihat keputusan dari pemain SHM langsung menyerang dan memberikan bola kepada Said. Namun kita lihat Nizar tadi, Ya. sigap tadi untuk melakukan blocking. Fantastis lagi-lagi Nizar. Apabila dibutuhkan, timnya selalu tampil sangat baik di garis gawang bagi Famos. Dan itulah mungkin tadi momen yang sebenarnya harusnya dimanfaatkan oleh Said Buzambu untuk menyamakan kedudukan ketika sangat-sangat imbalance ya pertahanan dari Famos Mataram. Kesempatan dari Dani, Khalid El kesempatan. Hatas. Blocking, Ali Abidin. Sangat baik Ali Abidin tadi menjalankan tugasnya di sisi pertahanan. Zakaria Anwar melebar, Said Buzambu sepak pojok bagi SKN Kemudian. Blocking dari Ali Abidin. Saya pikir kedua tim juga harus lebih tenang ya untuk mengambil keputusan. Zakaria Hampir. berbebas terlepas dari pengamatan para pemain Famos. Zakaria Anwar tadi tipis saja upayanya melebar di sisi gawang. Kesempatan. Obay terbuka gawang, sudah ditinggalkan oleh Iksan, namun Obay belum bisa mengedarkan jala dari SKN Kebumen untuk kali kelima dalam laga kali ini. Ini kesempatan terbaik Obay yang di babak kedua ya, mendapatkan bola dari Sani tadi yang gagal dari Obay untuk bisa melakukan chipping ke gawang dari Iksan. Yusuf Ahmad, Zakaria Anwar masih belum menyerah. SKN Kebumen melirik gawang dari Famos. El Hatash tadi mampu dibaca oleh Obay. Serangan balik, Ali Abidin Amir, pada inside. Ada gerakan dari lepas dari Ali Abidin. Serangan kali ini dijalankan dari area sentral melebar. Yusuf Ahmad tadi. Gagal. Said Buzambu dan sedikit ada kepanikan di circle pertahanan dari Famos Mataram. Betul, dari sini para pemain dari Famos agak sedikit panik ya dengan serangan cepat SKN tadi. Said Buzambu, El Hatash mencoba men-set up compatriotnya pun gagal. Said Buzambu keluar dari gawang. Hampir saja resiko yang harus dibayar mahal oleh penjaga gawang Iksan Rahadian. Kita lihat tadi masih ada pemain bertahan dari SKN tadi ya. Nampaknya kayak kita tadi belum lihat siapa, Jodanata kah atau mungkin Yusuf Aka tadi. Iksan mengambil keputusan untuk keluar ini sangat berbahaya tadi Adi. Betul. Resiko yang harus diambil Iksan tadi sangat berbahaya. Khalid El Hatash, Said Buzambu kontrol dada. Buzambu kembali di blok. Wah, lawan 3 lawan 1. Ali Abidin overload di sana dan dicetak gol yang sangat penting oleh Obay. Pemain yang sedang dalam inform on fire mampu merasakan gol kelima bagi Famos Mataram. Ya, kita lihat Obay kembali akhirnya menjawab tanggung jawab yang dipegang oleh pelatih dan bam, kita lihat serangan cepat tadi Obay mendapatkan bola cut inside dari seorang Ali Abidin. Walaupun ada tekanan tadi dari Said Buzambu, namun kita lihat bagaimana Obay mampu mencetak gol kelima bagi timnya. 5-3. Selebrasi yang juga sangat Gol menarik untuk dari Obay. Famos Mataram oleh nomor punggung 18 Muhammad Ada sentuhan juga Obay tadi mungkin Hasan. dari kaki Said Buzambu yang mencoba memblocking pergerakan dari Obay. Jauh tadi kita lihat bagaimana Said ya transisi defense, melakukan counter cepat. Namun gagal tadi bisa untuk melakukan blocking. 5-3 ketika SKN mencoba bangkit, selalu saja Famos menemukan seolah obat penawarnya Vic Ya, ini membuat seakan sangat sulit bagi SKN untuk bisa menyamakan kedudukan. resiko memang dia ketika tim tertinggal, akhirnya mereka harus keluar memberikan tekanan bagi lawannya, dan di sini kita lihat memang di sini kalau tidak cepat melakukan defense transisi akan menjadi peluang bagi tim lawan yang melakukan counter cepat ya. Konsentrasi bertahan memang ini sangat penting ketika tim tertinggal. Karena memang emosi
dalam menyerang ini lebih terlihat ya dibandingkan untuk melakukan transisi defense. Halim El Hatash. Gagal kembali Halim. Umpan tanggung tadi mampu terbaca. Dennis mencetak gol fantastis dalam laga kali ini. Kembali sudah ditampilkan. Oh, kata Marvian tadi. Marvin Alexa Wasiri di luar karakter. Kesalahan yang baru sudah dilakukan oleh Marvin Alexa Wasiri. Dan Fahri Adi mau dimainkan. Fahri dari yang pertama tadi. Fahri Reza. Kombinasi dengan Said Muzambu. Namun belum juga bisa mengesahkan gol tadi. Upaya sepakan dari Fahri Reza. Penyelamatan Yaman dilakukan oleh Iksan Bahadian. Yusuf Ahmad melebar kepada Halim El Hatash. Belakang gawang Said Muzambu dipotong oleh El Hatash. Gagal dari kali ini. Marvin Alexa Wasiri. Cantik tadi. Oh! Tipis saja. Upaya sepakan dari Nandi. Ya, kalau nanti kita lihat ini kembali ya. Kalau saya bisa katakan kembali momen cepat transisi counter attack yang sangat bagus ya. Dari anak-anak Ramos kerap memberikan ancaman bagi gawang dari Iksan. Namun kita lihat nanti tadi sayang. Dan ini kita lihat momen di mana Denny Handoyo akhirnya menarik pemainnya untuk time out. Dan saya pikir ini akan menjadi satu keputusan untuk melakukan power play ya. Ya. Kita akan lihat strategi dari Denny Handoyo. Perhatikan akankah power play digalakkan oleh Denny Handoyo. Jaka, kiper power play, Jaka. Ya, power play ya, Jaka. Di sini. Ya. Lalu bagaimana posisi pemain yang sudah ditentukan oleh Denny ya. Hanif, Untuk memainkan power play. sini si. Hanif ada di sudut. Coba si Jenny. Suasana di Jenny, ya. Gor Pangkas Cibinong tentunya yang semakin tegang menuju akhir laga big match persaingan di grup B, di mana sejauh ini Eki, SKL Jaka, Kebumen masih berupaya bangkit, Sinyo, tertinggal 2 gol. Hanif, Jenny. Dan ini menjadi momen vital strategi yang akan digalakkan oleh Denny Handoyo, power play Ya. menuju Ini akhir babak kedua ini. Pelan-pelan dari satu. Hei, kalau gagal press dulu, yang belakang lari ke gawang satu, ya. Ayo, percaya diri. Kita lihat sudah gagal dalam melakukan power play. Dia meminta yang bagian depan, dia pemain paling terdepan melakukan press dulu. Sementara pemain yang ada di posisi belakang, paling bawah harus melakukan cover dulu, lari ke gawang ya untuk menjaga tendangan 3 direct shoot langsung para pemain dari Famos ke arah gawang. Isan yang juga sudah terlihat semakin sehat ya tubuhnya. Semakin gemuk. Ini dia, kesempatan power play mengambil resiko untuk bisa menambah outfield player bagi squad SKL Kebumen. Pelan kita lihat pressing dari pemain Famos. Ya, bola dikuasai oleh Famos. Cukup menarik ya. Saya pengen sekali melihat ketika power play dibalas juga dilawan dengan power play ya. Di mana power play dari Famos untuk bisa melakukan atau membuang bola ya. Hanya position pass saja yang dimainkan. Yurenata, Farhan Rizky. Lagi Farhan Rizky. Zakaria Anwar melebar sisi terluar dan mampu terbaca Oleh Marvin. Dan ini saya pikir ya, di mana Marvin ini pemain yang memang pintar ya, reading the game ya. Ya. Dia tahu momen-momen di mana bola mengarah kepada pemain yang dijaganya dan juga dia cepat untuk melakukan intercept. Kembali keunggulan kaki ya, jangkauan kaki mungkin ini menjadi satu catatan buat Marvin. Selalu positif. Farhan Rizky. Kontrol dada tadi dari Salim. Zakaria Anwar. Kembali kita lihat. Yurenata. Ya, kembali kita lihat. Marvin lawan yang melakukan Ya, blocking. ya. Ini juga kita lihat. Marvin Wasiri. Hampir kehilangan ataupun kekurangan superlatif untuk menggambarkan betapa penting dan apiknya penampilan dari Marvin Alexa Wasiri. Diawali di pertahanan, membantu tekanan juga, mampu mencetak gol pula. Melebar tadi Marvin kepada Ihsan Fajar. Menang di bawah pressure. Dan kali ini masih mencoba dilakukan oleh Marvin Alexa Wasiri. Ya, bermain power play dengan 1-2-2. Saya pikir harus ada perubahan ya. Harus bermain atau saya pikir juga mengikuti bagaimana pergerakan di sekitar lapangan. Jangan selalu harus 1-2-2. Bisa berubah menjadi 2-1-2. Harus ada yang di tengah untuk bisa merusak konsentrasi pemain bertahan dari Famos. Ini kembali kita lihat 1-2-2 tidak begitu berkembang dengan bagus strategi dari Denny Handoyo ya dalam power play ini.
2-1-2 lebih fleksibel tentunya untuk bisa mengancam Betul. gawang dari Famos Mataram Ya. dalam upaya power play yang digalakkan oleh pelatih Dewi Handoyo. Ya, 2-1-2 pemain yang berada di sektor tengah ini bisa menjadi pemain dummy ya, untuk bisa menguasai bola, juga holding untuk menarik konsentrasi, dan ini juga harusnya dicoba oleh SKN. Jauh ini masih nyaman, Famos Mataram menjaga area pertahanan mereka. Kick in, bagus Himawan. Dan yang sangat menarik kalau di sini saya bisa katakan ya dia, ketika Denny meminta pemainnya untuk memainkan power play, Khalid justru malah tidak dimainkan ya. Karena saya pikir Khalid juga mempunyai kemampuan yang cukup bagus di dalam bermain power play ya. Oh, kesalahan kali ini peluang. Kesalahan. Gagal Oh, kembali. gagal. Terbuka tadi Salim Hanif. Ini dia Hanif mendapatkan bola dari Said Buzambu, keeping masih di atas gawang dari luar. Kembali ya, begitu banyaknya peluang yang disia-siakan para pemain dari SKN di mulut gawang ini menjadi mimpi buruk tersendiri bagi Ya. mereka. Dan baru saya katakan nampaknya Khalid dimainkan ya. Dan ini memang bisa menjadi satu alternatif ya, di mana Said memang juga mempunyai kemampuan untuk bagus. Zakaria Anwar tadi, Salim Hanif, Yonanata, Khalid Al-Hatash, Zakaria Anwar. Coba menggalakkan tekanan, lebih agresif lagi tentunya. Skuad SKN. Salim tadi, bola di belakang dari Buzambu. Dan sebuah sepakan dilepaskan dari Yonanata. Handball tidak digubris. Hanya berbuah tendangan sudut bagi SKN Kebumen. Baik tadi ya, terbuka ya, kita lihat bagaimana para pemain dari SKN memainkan permainan power play di satu sisi ya, Ya. di sektor kanan, dan ketika mengalihkan bola ke sektor sebelah kiri yang kita lihat tadi terbuka dari Yonanata untuk mendapatkan peluang. Al-Hatash, Oh, terpotong. Blok, Sani melakukan clearance tadi. Di bawah 2 menit semakin menipis waktu bagi SKN Kebumen untuk bisa bereaksi terhadap ketinggalan 2 gol ini. Buru-buru kita lihat Fahri. Khalid Al-Hatash, Said Buzambu yang mampu melepaskan eksekusi tadi. Distribusi yang sangat aktif dari Muhammad Nizar. Iqbal tadi melebar. Kontak yang dilakukan Salim Hanif kepada Bagus Himawan. Dan kita lihat nampaknya di sini wasit menenangkan, padahal mereka bercanda sebenarnya. Dua rekan juga ya, yang sudah lama selesai Kita gemes tadi mereka. Salim dan juga Bagus Himawan. Kembali Said Buzambu. Cukup terlepas Said Buzambu tadi mencoba melepaskan eksekusi lagi. Siapa lagi kalau bukan Marvin Alexa Wosiri yang melaju jadi pemain bertahan yang menutup pergerakan dari Buzambu. Ya, belum ada improvisasi dari permainan power play ini ya. Dari para pemain kembali gagal. Sangat monoton pergerakan para pemain SKN Kebumen. Tenang sekali Marvin Alexa Wosiri tadi. Gagal kembali kita lihat. Khalid El-Hatash. Yonanata. Oh! Luar biasa. Said Buzambu mampu memperkecil keunggulan dari Vamos Mataram menjadi 4-5. Ya. Inilah dia aksi impresif dari Buzambu. Gol. Ya, untuk kelas kita lihat akhirnya. SKN FC Bam, kita lihat bagaimana Buzambu dari sudut Oleh sempit. nomor punggung Kita lihat mau 14, kita gol Zaid keempat bagi SKN, dan Buzambu. akhirnya kita lihat ini satu keputusan yang sangat cerdik dari Said, tidak memberikan bola kembali umpan kepada rekannya, dan dia melakukan tendangan langsung ke arah gawang dari Nizar. Masih terbuka kemungkinan untuk bisa menyamakan kedudukan. Di bawah 1 menit drama tentunya terus tersaji di Gor Tangkas Cibinong. Di mana baru saja Said Buzambu mampu memperkecil keunggulan dari Vamos Mataram menjadi 4-5. Kredit pada pergerakan dari Salim tadi. Betul. Yang mengganggu konsentrasi penjaga gawang Muhammad Nizar. Akankah terjadi drama yang lokan cerita yang akan tersaji di penghujung babak kedua ini? Zakaria Anwar, El-Hatash seolah terbakar motivasi semangat para pemain SKN. Zakaria, Khalid El-Hatash. Lebih sabar kalian sekarang bagaimana peran dari anak-anak Vamos ya. Mereka menjaga zona, menjaga dari perumahan. Kita lihat sekarang keputusan dari nampaknya ya tadi Said ya masuk ke sektor tengah menjadi 2-1-2 ya. Ya. Ini yang harus dilakukan ya. Sehingga akhirnya ada perubahan strategi yang bisa merusak konsentrasi pertahanan. Dan ini inisiatif improvisasi dari Said tadi masuk ke tengah. Hitungan detik saja tersisa dalam laga big match persaingan panas di grup B
Oh, salah Kesalahan melakukan passing tadi. Iya. Iqbal. Bikin yang salah. Gagal lewati hadangan Khalid El Hattach tadi. Kita lihat pressing dari para pemain. Oh, kesempatan. Yusuf Ahmad. Salah pengertian. tadi. Sepakan datar, mudah diantisipasi. Pressing kembali. Pelanggaran nampaknya. Tidak di-call sebagai pelanggaran dan pertandingan sudah berakhir. Akhirnya Famos Mataram mampu unggul dari SKI Kebumen, sebuah drama luar biasa melahirkan 9 gol dan akhirnya Famos Mataram mengukuhkan diri mereka sebagai pemuncak di klasemen grup B setelah mampu mengalahkan SKI Kebumen dengan skor 5-4. Kami akan kembali sesaat lagi.